Tapi jangan karena ada rekaman teman-teman nggak join ya, nggak join Zoom. Oke, kita mulai ya. Ini sorry ya, agak nge-lag gitu. Oke, hari ini kita belajar tentang operasi hitung ya teman-teman ya. Nah, di sini yang saya mau bawakan itu adalah konsep-konsep dasarnya dari perhitungan yang mau kalian lakukan gitu ya, baik dari perkalian, penjumlahan, pengurangan, bahkan pakai apa ya, pecahan-pecahan atau akar kalau jika diperlukan ya. Nah, di sini yang mau saya bawa itu adalah konsep ke trik cepatnya ya. Nah, ini untuk saya ingatkan sekali lagi, teman-teman, ini adalah passing grade ya, yang harus kalian capai. Mungkin teman-teman ada yang kelewat mengenai masalah ini, coba kalian lihat tolak ukur passing grade-nya ya, masing-masing to tes. Nah, yang belum kenalan, ini nama saya, teman-teman ya, boleh dicek aja. Oke, nah kita langsung mulai aja mengenai operasi hitung. Nah, di operasi hitung, teman-teman, itu adalah yang perlu kalian ingat. Sebentar ya. Kayaknya saya lagi ganggu. Bentar-bentar ya, teman-teman. Oke, sorry ya. Kayaknya saya lebih enak pakai headset karena nggak terdengar suara-suara dari luar. Karena suara dari luar itu mengganggu konsentrasi saya. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau misalnya di operasi hitung yang teman-teman yang perlu perhatikan, yang pertama prioritas dari teman-teman yang akan kalian lakukan itu adalah prioritaskan dulu mengenai tanda kurung, ya. Terus setelah itu mengenai pangkat atau akar, terus kali bagi, terus tambah kurang. Itu prioritaskan. Jadi ini dari yang pertama sampai akhir. Itu yang harus kalian prioritasin. Oke. Nah, ini untuk penyelesaian pecahan mungkin kalian juga udah ngerti karena ini materi anak-anak kelas SD ya. Nah, tapi di sini saya lebih nyaranin ke kalian itu gimana cara konsepnya itu untuk melakukan trik-trik cepatnya untuk pengerjaannya. Nah, contohnya kayak penjumlahan, ya, penjumlahan dari pecahan. Nah, teman-teman biasa kan samakan dulu penyebutnya ya, cari KPK masing-masing dari antara mereka. Benar ya? Ini ya. Ini belum adaan. Saya mute dulu semua ya. Oke, nah tapi yang mau saya jelasin di sini teman-teman boleh pakai kali silang ya, boleh kalian pakai kali silang kalau kalian malas cari KPK dari mereka. Boleh teman-teman ini buat 3 kali 1 berarti sama dengan 3, terus 2 kali 2 sama dengan berapa tuh? 2 kali 2 berarti 4 ya. Nah, terus 2 kali 3 berarti sama dengan 6. Berarti kalau kita jumlahin berarti sama dengan 7/6. Nah, kayak gitu ya. Boleh teman-teman buat seperti itu. Jadi buat kali silang. Kalau pengurangan sama aja, ya berarti 6 kali 2 berarti 12, ya. 3 kali 5 berarti sama dengan 15. Nah, terus 3 kali 6 berarti sama dengan 18, berarti sama dengan 12 kurang 15 sama dengan minus 3 ya. Benar ya? Minus 3/18. Jadi bisa kalian kecilin ya, sama-sama bagi 3. Berarti kalau sama-sama bagi 3 berarti minus 1/6. Ya. Nah, untuk perkalian, itu kalian tinggal kalikan aja. Ini kali ini, berarti sama dengan 4. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, pembilangnya yang ini, 1 dikali dengan 4 berarti 4, 2 dikali dengan 3 berarti sama dengan, berapa itu? 6 ya. Nah, kalau untuk pembagian, itu kalian tinggal roker aja, tinggal balikan aja. Nah, berarti 2/3, ini kan dibagi sama 5/6. Kalian balikan aja, berarti jadi perkalian. Menjadi 6/5. Oke, nah kalian kalikan boleh, atau ini bisa bagian ini boleh ya, 6 bagi 3, 2 ya.
Nah, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 4/5. Nah, itu ya, saya sekedar ngingatin aja gimana cara operasi untuk pecahan. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau masih bingung? Oke. Terus ada mau saya ingatin lagi, mungkin kalian agak lupa gitu ya, mungkin karena udah lama banget selesai SMA, benar ya. Jadi coba mengenai yang minus-minus kayak gitu ya. Kalau misalnya penjumlahan yang positif-positif atau pengurangan yang positif-positif gitu ya, itu kalian udah ngerti kan. Tapi mungkin sekedar ngingat mengenai masalah minus. Kalau misalnya ada minus 4, terus kita tambah dengan positif 7. Nah, ini hasilnya berapa? Terus kalau misalnya ada minus 4, kita kurang dengan 7, ini berapa hasilnya? Terus kalau misalnya ada positif atau minus 7 lah ya, minus 7 ditambah dengan 3 hasilnya berapa. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kalian ingat aja kayak gini, ya kamu punya utang 4 ya, terus kamu gajian 7 gitu, berarti kamu bayar dong utang kamu, jadi gaji kamu sisanya ya 3 gitu. Nah, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, terus yang kedua, kamu punya utang 4, terus kamu ngutang lagi 7. Berarti utang kamu jadi bertambah kan? Jadi utang kamu menjadi 11. Jadi minus 11. Nah, kalau misalnya yang ini ya, minus 7 ditambah dengan 3. Kamu punya utang 3, utang 7. Tapi kamu gajiannya 3. Berarti kamu bayar lah utang kamu kan 3 semampu-mampu kamu kan gitu ya. Jadi utang kamu itu jadi berapa? Tersisa 4 kayak gitu. Oke, nangkap ya sampai sini ya teman-teman semua ya. Karena nanti kita waktu ujian itu nggak boleh pakai kalkulator. Karena kalian nanti mungkin di sini ada beberapa kali yang sudah ujian SKD, pastinya kalian bakalan dicek terus kan. Kalau kalian masuk ke ruangan itu nggak boleh pakai kalkulator. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan raise aja ya. Oke, itu aja yang mau saya jelasin untuk operasi hitung. Yang pertama, kalian prioritaskan dulu tanda kurung, terus pangkat akar, kali bagi, tambah kurang. Nah, setelah itu kita ke latihan soal kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Kalau ada yang mau dipertanyakan, raise aja ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung ke latihan soal yang pertama ya. Coba teman-teman lihat ya. Tadi kan kita prioritaskan apa dulu yang mau kita prioritaskan? Prioritaskan dulu yang di dalam kurung kan. Nah, kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. Terus kalian kerjakan yang ada perkaliannya ya. Nah, kalian buat aja gini. Ya, ini prioritas gitu. Yang mau kita kerjakan. Jadi kalian jangan kerjakan dari ujung sampai awal. Nanti jawabannya ada juga di dalam gitu. Jadi yang pertama mau kalian prioritaskan adalah prioritaskan dulu yang dalam kurung, terus perkalian atau kalau ada pembagian itu kalian prioritaskan di situ. Oke, nah berarti 2 dikali 2 berarti sama dengan 4. Berarti 4 dikuadratin ya. Nah terus ditambah dengan 5 dikali dengan 6 berarti sama dengan positif 30. Terus tambah 4 ya. Terus 5 dikuadratin boleh langsung lanjut aja ya. Berarti 25. Terus tambah 5 ya. Oke, nah berarti 4 dikuadratin tadi 16 itu langsung buat aja deh 16 ya. Oke, nah sekarang ini kalian jumlahkan. Nah teman-teman, cara saya gitu ya untuk jumlahkan bilangan-bilangan kayak gini, saya lebih suka mana yang kalau saya jumlahkan angkanya itu lebih genap gitu. Maksudnya langsung bilangan langsung bulat aja gitu. Kalau misalnya kan 16 tambah 30 itu kan jadi 26 kan. Tapi kalau kita agak jumlahkan sama 25 nanti agak susah kan gitu ya. Saya lebih suka itu samakan yang mau kita samakan gitu. Nih, agar enak aja. Berarti 16 tambah 4 itu kan 20. Benar ya? 25 tambah 25 berarti sama dengan 30. Terus ini tambah 30. Nah, berarti sama dengan berapa? Kan kalau kayak gini kan udah enak kan jumlahnya. Berarti 20 tambah 30 tambah 30. Berarti sama dengan 80 ya. Benar ya? Jadi jawabannya yang opsi B. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Nah, teman-teman cek yang mau kita prioritaskan terlebih dahulu ya. Prioritaskan perkalian sama pembagian. Kalau nggak ada dalam kurung, prioritaskan yang perkalian sama pembagian. Nah, ini prioritas ya. Oke.
terus yang ini. Nah, berarti tanda tambah dan kurang itu belakangan aja. Supaya kalian nggak salah. Karena nanti ada jawabannya juga di sini. Kalau kalian kerjakan dari awal gitu, itu ada juga jawabannya di situ. Oke, kita langsung lanjut ya. Berarti 8 kali 4 berarti berapa itu? Berarti 32 ya. Berarti positif 32. Terus teman-teman ini boleh aja sih 5 kali 6 dulu, atau boleh aja kan antara perkalian pembagian itu bebas aja siapa duluan gitu. Nggak ada jadi masalah. Atau mau kalian bagikan dulu 6 bagi 3. 6 bagi 3 kan 2. Terus 2 kali 5 berapa? 10 kan? Ya berarti ini 10. Atau perkalian dulu 5 kali 6 berapa? 30 kan? 30 bagi 3 10 juga gitu ya. Terus ditambah dengan 4 kali 7. 4 kali 7 berapa? 28 ya. Oke, ini 28. Nah, kayak gini nih. Ini kan 32 saya tambahkan sama ke sini aja biar genap gitu. 32 tambah 28 hasilnya ada berapa? 60 kan? 60 tambah 10 ya 70. Nah, gitu cara saya untuk menghitung. Jadi lebih efisien dan lebih efektif sih. Maksudnya lebih menghemat waktu. Buat teman-teman ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 3. Teman-teman, untuk nomor 3, coba kalian lihat ini adalah koma-koma. Jadi perkalian. Tapi saya mau tantang kalian coba kerjakan dulu dalam waktu 10 detik. Kira-kira bisa nggak? Gitu. Jawabannya apa? Yang ditanya apa? Yang tanya itu adalah bilangan terbesar dari operasi perkalian. Jadi kan kalian harus kalikan kan? Bisa nggak kira-kira dalam 10 detik kalian kerjakan? Itu bilangan desimal loh, gitu. Nah, ini udah 23 detik. Masih 3 orang yang jawab. Nah, saya kasih caranya kayak gini. Cara cepatnya ya, ini perlu kalian note ya. Cara cepatnya adalah kalian fokus untuk, ini kan kita menentukan siapa lebih besar. Berarti kita nggak harus cari nilainya sesempurna mungkin kan. Ya. Nah, main cepatnya kayak gini aja. Cari bilangan yang di belakang koma, kalian kalikan aja sama yang ini. Cukup. Berarti 3 kali 7 berapa? 21 kan? Sebenarnya memang ini bukan fix 100% jawabannya benar. Tapi maksudnya kalau kita kalikan ini sama ini bukan 21 jawabannya, tapi ini cara strategi kita untuk jawab soal kayak gini. Nah, coba kita lihat lagi yang ini. 5 kali 5, 25. Yang di belakang koma ya. Lihat yang di belakang koma. Nah, 1 kali 9 berarti sama dengan 9. 2 kali 8 berarti sama dengan 16. Terus 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi jawaban yang paling besar yang mana? Yang ditanya adalah yang terbesar kan? Jadi jawabannya yang bola. Gampang nggak kira-kira? Gampang. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Oke, udah paham semua ya? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Kayaknya sama. Coba kalian cari hasilnya berapa. Betul, saya ngomongnya kecepatan nggak sih? Oke, udah lebih dari 23 detik ya. Kita jawab sama-sama. Ditanya adalah bilangan yang terkecil ya dari operasi di bawah ini. Oke, 5 dikali dengan 6 berapa? 30 kan? Terus 3 dikali 9 sama dengan 27. 6 dikali 4 sama dengan 24. 7 dikali 3 sama dengan 21. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi yang lebih kecil yang mana dong kalau teman-teman lihat? Yang lebih kecil jadi jawaban yang opsi E kan? Yang paling kecil kan hasilnya.
Ini kalau lihat dari pollingnya, yang 4 orang ya jawab D. Mungkin teman-teman yang jawab A itu keburu jawab soal gitu. Maksudnya apa ya? Lagi tremor ya mungkin. Gugup ya gitu. Nggak lihat yang terkecil atau yang terbesar gitu ya. Oke, udah paham lah ya. Itu untuk strategi pengerjaan untuk perkalian seperti kayak gini. Oke, kalau gitu kita langsung lihat ke soal yang nomor 5. Kalau ada yang mau dipertanyakan ya. Supaya kondusif boleh resign dulu. Ya. Oke, coba teman-teman lihat. Berapakah nilai dari 22/99 ditambah dengan 43/85 ditambah dengan 33/78? Berapa hasilnya? Nah, kira-kira kalau kalian ketemu kayak gini, kalian skip nggak sih? Pastinya bakalan di skip soal kayak gini. Penjumlahan dari pecahan. Nah, yang perlu saya bagikan di sini triknya adalah teman-teman coba pakai pendekatan sebuah bilangan. Walaupun hasilnya nggak 100, maksudnya nggak sempurna hasilnya, tapi mendekati bilangannya. Gitu. Jadi konsepnya adalah kalian pakai pendekatan-pendekatan bilangan yang enak dibagikan. Contohnya, ini 24/99 yang enak dibagikan gimana? Yang dekat-dekat bilangan di sini. Berarti 25/100 kan? Jadi buat pendekatan gitu, untuk cara pembagiannya. Nah, kalau yang ini kira-kira teman-teman tahu nggak? 43 sama 85. Ada yang tahu? Kalau kita dekat 40/80, Pak. Berapa? 40/80. 40/80. Yang lain teman-teman? 45/85. Berapa? 45/90, Pak. 45/85. Kalau 45/85 45/90, Pak. Kalau 45/90 itu kejauhan banget ya. Jadi jangan jauh-jauh banget gitu maksudnya. Nanti hasilnya jauh gitu ya. Kalau 45/90. Karena ini kalian tambah 2, ini juga kalian tambah 5 gitu. Itu udah jauh banget kan, kalian tambah 5 kan gitu ya. Usahakan jangan jauh-jauh gitu. Oke, paling dekat itu bisa kita pakai yang ini aja, 45/85. Kan kita bisa kecilin-kecilin kan, sama-sama bagi 5. Kira-kira kalau sama-sama bagi 5 ini berapa? Berarti 9 per bagi 5 ya. Berarti 9 per berapa tuh? Ada yang tahu nggak sih? 9 per 17. 17. Ya, 9 per 17 ya. Oke. Kalau misalnya kalian susah agak dekatin yang ini, coba dekatin yang ini dulu deh. Nanti terakhir yang ini. Ya, caranya kayak gitu. Coba teman-teman dekatin yang ini. 33/78, kira-kira kita dekatin kemana? 35/80. 35/80. Coba yang lebih enak-enak dihitung. Ini dia lebih hot gitu ya. 35/75, Pak. 35/75. Ya, benar. Itu 35/75 boleh ya. Nih, kalian dekatin ke 35/75. Oke? Nah, nanti berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah sama-sama bagi 5, berarti sama dengan 7 per. Kalau 75 dibagi dengan 5, berarti sama dengan 15. Ya, 15 ya. Nah, berarti ini 7/15. Ya, ini 7/15. Terus ditambah dengan 9/17. Kita jangan jauh-jauh banget ya, supaya nanti hasilnya kena. Oke. Nah, teman-teman, ini hasilnya berapa? 1/4 kan? Benar ya? 1/4 ya? Atau 0,25 lah kita bilang.
buat seperempat aja. Nah, tadi udah tahu ya caranya ini kan gimana kan? Coba kalian kali silang atau langsung kalian bagikan aja deh ini. Kita kan butuh desimal ya sebenarnya. Kita butuh desimal aja. Berarti sama dengan 0,25 ditambah dengan, nah ini kalian buat langsung bagikan aja. Berarti 7 dibagi dengan 15. Nah, 7 bagi 15 kira-kira berapa? Ini 0. Kan 7 bagi 15 nggak bisa kan? Berarti 0. Berarti ini dikali ini berarti nggak bisa ya. Jadi buat 70. 70 bagi 15 kira-kira hasilnya berapa? 70 dibagi dengan 15. Kita nggak usah sempurna ya hasilnya ya. Ambil sampai di belakang koma aja. Berapa di belakang koma kita ambil? 70 dibagi dengan 15. 4 Kalau dapat 4. 4 ya. 4, sekian lah ya. Oke, berarti 4 kali 15 60 ya. Terus jadi turun 1 ya. Turun 10, berarti 100 dibagi ini. Coba 100 dibagi dengan 5 berarti sama dengan 20. 6 ya. 6. Oke. Segini aja dulu ya. Berarti 0,46 ditambah dengan 9/17 ya. 9/17 atau langsung buat gini aja 0,90 dibagi dengan 17. Kira-kira berapa? Ambil 2 di belakang koma aja cukup ya. Berarti 90 dibagi dengan 17. 5. 5 kali 17 berapa? 5 kali 17. 35 berarti 85 ya. Nah, ini berarti 85 berarti 5. Oke, nah berarti ini 85, terus ini jadi turun 5, 50 ya. 50 bagi 17. Kira-kira berapa tuh? 4 ya? Bukan 3 ya. Nyampe nggak 3? 3 atau Nggak nyampe 3. 2 Kak. 2 ya? 2. Oke. Ambil 2 aja. Berarti 0,52. Nah, kalau ini kalian jumlahkan kira-kira mendekati berapa? 2 tambah ini berarti 8. Oh, kita jumlahkan semua aja ya. Berarti 0,25 terus 0,46 0,25. Nah, ini kita jumlahkan. 5 tambah 5 10. Oh, tambah 6 ya, berarti 16 ya. Terus 5 tambah 4 berarti sama dengan 9. Ya. Benar ya? 0,96. Nah, yang paling mendekati dari situ yang mana? Ada yang salah nggak nih? 0,52, Pak. 0,52. Ada yang salah nggak nih, teman-teman? Itu 0,52 tambahan. 0,5. Coba ya. 52. Harusnya 0,52, Pak. 0,25 tambah 0,46 tambah 5,2. Ini belum ya, 0,52 ya. Ya, salah. Sorry ya. Oke, coba kita ulangi lagi. Ini soalnya soal TO ya. Soal aslinya nggak kayak gini. Nih, coba berarti ini 7. 5 tambah 2, 7 ya. Tambah 6 berarti 13. 1. Berarti 12. 1,23. Nah, kira-kira yang mendekati 1,23 yang mana? Yang ini kan? Yang opsi A. Kira-kira gitu. Kalau ini kejauhan sih. Jadi kita udah lewat 1,23. Jadi yang mendekati yang ini. Ini soal TO ya. Jadi soal aslinya sebenarnya saya tunjukin nanti yang sudah keluar di soal CPNS ya. Jadi dia lebih agak sulit untuk pendekatannya. Ini agak sulit ya pendekatannya ya. Ini soal TO. Oke, nah saya jelasin untuk soal aslinya. Soal aslinya yang nomor 6. Ya. Jadi ini yang udah pernah keluar. Coba kalian perhatikan. Nah, kita pakai pendekatan dari antara mereka. Berarti 99/24 kita buat jadi 100/25. Boleh ya? 39 sama 19 berarti sama dengan 40/20 ya. Terus 59/29. Berarti ditambah dengan 60/30. Terus yang 89/44. Berarti kalian bisa buat jadi 90/45. Nah, ini soal asli yang udah pernah keluar.
Jadi kalian bisa pakai pendekatan. 100 dibagi dengan 25 berarti sama dengan 4 ya. Nah, terus yang ini berarti 2. 40 bagi 20 kan 2 ya. 60 bagi 30 juga 2. Nah, terus 90 bagi 45 berapa? 2 ya. Oke, nah kalau kita totalin semuanya berapa? 4 tambah 2, 10 6. Pak. Tambah 2, 8, tambah 2, berarti 10. Berarti 10, sekian lah nanti. Jadi jawaban yang ini. Jadi jawabannya ya opsi A. Ini soal asli. Soal asli yang udah pernah dikeluarin dari panitia pembuat soal. Kalau yang tadi itu soal yang dari kita. Gitu. Ini agak jauh pendekatannya. Oke, ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Paham. Paham ya? Jadi buat pendekatan. Supaya kalian enak hitungnya. Daripada kan kalau kalian nggak tahu caranya sih, kayaknya kalian pada skip sih soal kayak gini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 7. Nah, teman-teman untuk nomor 7 ya. Mungkin kalian pernah lihat di yang sudah pernah saya bahas, kayaknya soalnya di YouTube ya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat ya. Jika nilai Y itu sama dengan 5/8, nilai X sama dengan 8/13, siapa lebih besar gitu ya? Kalau Y-nya katanya adalah 5/8 ya. Y-nya itu 5/8, terus X-nya itu sama dengan 8/13. Nah, untuk caranya itu sebenarnya untuk melihat siapa lebih besar dari mereka, apakah si ini atau si ini, cara cepatnya itu adalah kalian kali silang aja, gitu ya. 13 dikali dengan 5. Kali silang ya. 5 kali 13, 8 kali 8. 8 kali 8 berapa? 64 ya. Nah, 13 dikali dengan 5. 5 kali 10 ya 5. 5 kali 3, 15. Berarti 65 ya. Nah, jadi Y-nya lebih besar dari X. Benar ya? Y-nya kita itu lebih besar dari X. Itu cara cepatnya. Nangkap ya? Bisa diulangin, Kak? Jadi jawabannya mana dong? Yang tunggu ya. Yang ini ya? Yang C. Ya, yang C jawabannya. Y lebih besar dari X. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Ini soalnya sering banget dikeluarin di soal-soal. Ya. Ternyata ini bisa pakai trik cepat untuk cara pengerjaannya. Caranya adalah, nah kalau misalnya untuk membandingkan pecahan, mana pecahan yang lebih besar, mana lebih kecil, teman-teman, pakai kayak gini aja, cara cepatnya kalian kali silang aja. Nah, kali silang ini dikali dengan yang ini kali dengan yang ini. 13 kali 5 hasilnya adalah 65. 8 dikali 8 hasilnya adalah 64. Jadi si X-nya 64 kan, si Y-nya 65. Gitulah kira-kira perbandingannya. Jadi 65 lebih besar dari 64 kan. 65 ini lebih besar dari 64. Jadi jawabannya Y lebih besar dari X. Sudah nangkap ya kira-kira ya? Oke. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Gak ada ya? Oke, kalau Kak, izin ada, bertanya, Kak. iya silakan. Nah, ini untuk penempatan antara Y dan X tuh kita ngambil yang atasnya berarti ya. Misalkan kayak yang Y ini kan kita letak 65 ini di atas yang angka 5. Nah, berarti dia selalu gitu posisinya ya. Nggak bakal berubah gitu ya penempatannya. Ya, nggak berubah itu ini, cara perkaliannya. Iya, cara perkaliannya kan hasilnya itu kita letakkan kayak yang Y ini. Ah. Kan 5 dikali 13 kita letak di yang angka 5/8. Sedangkan yang 8 kali 8 kita letak di angka 64. Berarti posisi selalu gitu ya? Iya, maksudnya hasil dari perkaliannya ini punyanya si Y, Iya. gitu ya. Yang atasnya ini Posisi. punyanya si Y gitu ya. Dan yang ini Oh. punyanya si X gitu. Selalu yang gitu ya. Gitu aja. Oke, udah paham ya teman-teman yang lainnya ya? Oke, kalau kalian sudah paham, coba kalian kerjakan soal nomor 8. Saya kasih polling.
Ya, silakan dikerjakan ya. Ingat, ini soalnya sering banget dikeluarin ya, tipe-tipenya. Dari tipe-tipe yang di slide ini semua itu soalnya sering banget dikeluarin. Yuk, silakan diklik hasil pollingnya ya. Oke, udah 1 menit saya jawab ya. Ini ada berapa orang yang jawab? Ada 8 orang yang jawab dari 21 orang. 9 orang ya. Kebanyakan jawab B. Ada jawab A, 2 orang. Oke, kita langsung jawab aja. Nah, teman-teman yang perlu kalian tahu konsepnya kayak gini. Ya. Kalau misalnya ada 1, 1, 1, atau bilangan yang lain lah ya. 9, ya 9, 9, 9 per 3, 3, 3, 3, ya. Itu sama aja artinya. Gitu. Coba kalian cek aja kalkulator ya. Sama aja artinya adalah 9 per 3. Itu sama aja. Cara pembuktiannya gimana? Gitu. Cara pembuktiannya kayak gini. 9, atau gini aja. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Berarti bisa nggak saya buat gini? 1 atau 9 lah. 9 per 3 kita kalikan dengan 1, 1, 1, 1 per 1, 1, 1, 1. Nah, ini kalian coret kan hasilnya kan? Berarti 1111 dibagi dengan 1111 itu hasilnya 1 kan? Jadi 1 dikali 9 per 3 ya tetap 9 per 3. Nah, kayak gitu. Jadi jangan lihat soal, oh ini soal yang rumit gitu. Bukan. Ternyata itu mereka mempermainkan angka. Oke, nangkap ya kira-kira ya sampai sini ya. Jadi artinya ini sama aja sama dengan 3 per 4. Ini sama aja sama dengan 7 per 8. Ya udah, kalian pakai cara yang tadi. Gitu. Nah, nilai A kita itu kan nilainya adalah 3 per 4. Terus nilai B kita itu adalah 7 per 8. Nah, siapa lebih besar 3 per 4 atau 7 per 8? Nah, caranya kayak yang tadi mainnya. Berarti 8 dikali dengan 3. 8 kali 3 berapa itu? 16 tambah 8 berarti 24 ya. 24. Berarti ini nilainya 24. 4 kali 7, 28. Ya, 28 ya. Berarti nilai A kita itu lebih kecil dari B. Ya, berarti A kecil B. Jadi jawabannya ya opsi bola. Nah, dari sini berapa orang sih yang benar? Ada 7 orang ya. Oke, udah nangkap ya kira-kira ya? Ada yang mau dipertanyakan? Paham. Paham ya? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Ya. Ini teman-teman coba lihat ini soal asli ini ya. Ini adalah layar foto dari layar komputer. Nah, caranya gimana sih cara pengerjaan AKK penyelesaian soal kayak gini? Nah, caranya sebenarnya adalah kalian perhatikan berapa di belakang koma. Nah, kayak gini dulu ya. Pertama misalnya nih, ini 8. Oke, 8 dikuadratin hasilnya berapa? 64 kan? Berarti nanti satuannya 4 di belakang. Ya, satuannya 4 di belakang. Kebetulan 4 semua di belakang. Oke. Karena kan 8 kali 8 kan? Kan 8 kuadrat. 4 semua di belakang. Nah, ya udah kalau udah sama semua, sekarang kita tinggal cari jawabannya aja. Kalian mau pakai kalkulator, pakai kalkulator aja. Tapi nanti ujian nggak bisa pakai kalkulator ya. Coba kita cari ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 di belakang koma kan? Kalian kalikan aja sama yang di pangkatnya. Berarti 4 kali 2 berapa? Nanti 8 di belakang koma. Nah, kita hitung yang 8 di belakang koma.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 di belakang koma, berarti kita salahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya benar ini. Ini ada 9 angka di belakang koma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya yang dodol. Angkap ya kira-kira ya sampai sini ya. Nah, kalau misalnya kayak gini lagi. Kalau misalnya pangkat 3 gimana? Ya udah, ya di belakang koma kalian-kalikan dengan pangkatnya. Berapa di belakang koma kalian kalikan dengan pangkatnya untuk menghitung berapa jumlah digitnya. Cara pertama yang perlu kalian perhatikan adalah pertama, kuadratkan dulu yang ujung. Siapa tahu nanti ada sama aja 8 di belakang koma juga gitu. Tapi nanti yang membedakannya adalah angka-angka di belakang koma itu beda ya. Berarti pertama caranya kuadratkan di yang paling ujung ya, kuadratkan yang paling ujung. Oke, nah yang kedua itu adalah berapa di belakang koma kalian kalikan sama pangkatnya. Belakang koma kali pangkat ya. Nah, gitu cara penyelesaiannya. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Kak, mau tanya Kak, berarti kalau misalnya dia di pangkat 4, dikali 4 aja ya, bukan dipangkatin 4 ya? Maksudnya untuk menghitung jumlah digit ya sebenarnya. Untuk menghitung jumlah digit, boleh pakai kayak gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Untuk menghitung jumlah digitnya. Contohnya sebenarnya kayak gini sih. Kalau kita pakai secara fisikal lah, mungkin ini pernah pakai di fisikal lah cara pengerjaannya. Ini kan 718, gitu ya. Berarti 718 kita buat ke nggak ada koma-komanya, gitu ya. Berarti kita kalikan dengan 10 pangkat berapa? Kan dia udah nggak ada koma lagi kan? Lihat ini. Berarti dia berapa di belakang koma nih? 1, 2, 3, 4. Berarti jadi pangkat minus 4. Ngerti ya? Tapi ini kan kita masih ada kuadratnya lagi, gitu. Oke, nah berarti hasilnya ini nanti belakangan aja ya. Ini 718, kita kuadratin, kita kalikan dengan ini. Ingat eksponen. Kalau pangkat dipangkatin, berarti pangkatnya kalikan aja. Berarti dikalikan dengan 10 pangkat minus 8. Nah, terbukti nanti 8 di belakang koma. Kalau 3, ya udah nanti 3 kali 4 gitu. Jadi 12 nanti di belakang koma. Cara dapatnya dari situ gitu, cara cepatnya. Jadi berapapun di belakang koma, maksudnya berapapun pangkatnya, kalian kalikan aja sama jumlah berapa di belakang koma untuk menghitung berapa hasilnya. Oke? Kalau kalian nggak tahu trik ini kan pasti kalian skip soal ini kan, pastinya gitu. Karena kalian pikir mungkin kalian kalikan aja. Gitu. Kira-kira sudah nangkap nggak? Suara saya nggak bisa kedengaran ya? Yang lain teman-teman ada ya? Kayaknya Vina kayak suaranya, maksudnya jaringannya ya mungkin ya yang bermasalah. Oke, kita next ya ke soal berikutnya ya. Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya mengenai masalah-masalah kok mau dipangkatin masalah desimal itu nggak ada ya? Tidak, Kak. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 10 ya. Oke, nomor 10, teman-teman, ini sebenarnya soal sering keluar ya. Tapi ini ada cara cepatnya, cara pengerjaannya. Gitu. Cara sederhananya, kalian jumlahkan semuanya aja, sabar aja. Jumlahkan aja semuanya. 20, 204, tambah 25, tambah 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12. Itu cara sederhananya kalian jumlahkan aja semuanya. Nah, cara cepatnya gimana gitu? Cara cepatnya untuk kerjakan soal kayak gini, ingat ya, yang selisihnya
bilangan berurutan. Gitu ya. Lihat ini, bilangan berurutan ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan soal bilangan berurutan, bisa kalian pakai cara cepat, cara pengerjaannya. Mau kita jumlahkan kan bilangan berurutan kan. Misalnya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan bilangan berurutan nih, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Nah, itu bilangan berurutan. Ya. Cara cepatnya, cari angka yang di tengah-tengah. Ya. Dan kalian kalikan sama berapa banyak angkanya. Ini ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 angka yang mau kita jumlahkan. Nah, terus kita cari angka yang di belakang koma. Ini kita coret, coret, ini coret, 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 coret. Nah, ketemulah 208. Berarti 208 kita kalikan dengan 9. 9 kali 8 berapa? 72 ya. Nah, oke. 9 kali 0, 0 ya. Tambah 7 berarti 7. 9 kali 2 berarti 18. Jadi hasilnya adalah 1872. Jadi jawabannya yang opsi ya. Nah, gitu cara penyelesaiannya. Terus gimana dong kalau angkanya beda-beda gitu ya? Ya, tergantung sih kalian gitu ya. Tapi kalau kalian ketemu kayak gini, kalian pakai ya cara cepatnya ya. Kalau misalnya ada bilang berurutan, mau kalian jumlahkan mau berapa banyak pun gitu. Pakai cara cepat kayak gini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kan kalau misalnya angkanya beda-beda gimana kalau misalnya bedanya 2 gitu. Ini bedanya 2, bedanya 2, bedanya 2. Ya, kalian pakai rumus ya mungkin terlalu cepat ya saya jelasin ya. Mungkin kalian pakai rumus ya deret aritmatika. Ya, SN sama dengan N per 2 dibagi dengan 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Kalian pakai rumus deret aritmatika. Berapa? Ini SN adalah berapa banyak suku yang mau kalian jumlahkan. Paham ya pakai rumus ini ya. Misalnya ini ada berapa nih? Ada 10 suku yang mau kita jumlahkan. 9 ya, 9 ya. Benar ya? Ada 9 kan yang mau kita jumlahkan. Berarti S9 gitu. S9 sama dengan berapa nih? 9 per 2 ya. Oke. Ngerti ya sampai sini ya? S9 sama dengan 9 per 2. Kita kalikan 2 kali A. A-nya adalah suku pertama, 204. Terus 9 kurang 1. Ini kan N kan? 9 kurang 1. Berarti kita tambah dengan 8 dikali dengan B. B-nya adalah 1. Kayak gitu sih caranya. Nanti ujung-ujungnya dapat ini. Saya jelasin dulu ya, itu SN itu apa. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Ya. Jumlah N suku pertama. Terus kalau N-nya, ya udah berapa yang mau kita jumlahkan. Kalau misalnya ada 9, ya udah ganti 9 gitu ya. Nah, A-nya itu adalah suku pertama. Nah, suku pertama ini ya, 204 ya. Terus B-nya itu apa gitu ya? B-nya itu adalah beda. Ya, bedanya berapa? 205 dikurang dengan 204 berarti 1 gitu ya. Ribet nggak sih? Ribet ya. Udah dah, jumlah kali ya. Berarti 9 per 2. Kita kalikan dengan, ini berapa nih? 2 kali 204 berarti sama dengan 408. Ditambah dengan 8 ya. Kalau kita jumlahkan, berarti 416 ya. Oke, 416 bagi 2. Gitu. Berarti 9 dikali dengan 208. Ya. 416 bagi 2 kan 208. Berarti 208 kali 9. Datang ya tadi rumusnya kayak gini ya. Tadi rumus kita apa sih rumus sarcepnya? Berarti 208 dikali dengan berapa banyak sukunya kan yang kita jumlahkan. Itu terbukti ya rumusnya ya. Nah, gitu. Jadi pertama gini aja. Kalau misalnya suku berurutan atau selisihnya 1, ya udah main kali cepat aja suku tengah dikali dengan berapa banyak mereka gitu. Berarti 9 kali 208. Angkap ya? Bingung gak sih? Paham. Paham ya?
Yang lainnya, yuk silakan jangan malu-malu ya. Kita belajar. Nanti tiba-tiba ujian, kalian bingung. Paham, Kak. Mau nanya, Ya, silakan. mungkin nggak ya bedanya itu, B itu kan beda ya. Mm-mm. Mungkin nggak bedanya antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga itu, dia makin lama itu, misalnya suku pertama ke suku kedua itu misalnya bedanya 2, selanjutnya itu bedanya 3. Nah, Oke. mungkin nggak soalnya bakal kayak gitu. Nah, kalau misalnya mungkin, kira-kira pakai rumus yang gimana? Oke, nah mungkin ya bisa aja, tapi mereka buat nggak sebanyak ini gitu. Nangkap ya teman-teman ya, nggak sebanyak ini ya mau kalian jumlahkan. Ya udah kalian tinggal jumlahkan aja, mungkin ya kira-kira setengah gitu ya. Itu mungkin aja, tapi kalau kalian kayak gini aja, kalau kalian misalnya ini ketemu soalnya banyak banget yang mau kalian jumlahkan, pastinya itu bisa pakai trik gitu. Nggak mungkin mereka buat soal kalian mereka nggak lihat dengan durasi soal. Nah, seperti tadi yang teman kita tanya gitu ya, bisa nggak? Mungkin aja nggak apanya bedanya itu beda-beda, bisa aja, tapi nggak sebanyak ini yang mau kita jumlahkan gitu. Karena kalau sebanyak ini mau kita jumlahkan ya kita kewalahan juga sih, apalagi angkanya mungkin nanti besar-besar gitu. Ya, nangkap ya kira-kira ya. Baik, Kak. Makasih, Kak. Oke. Tapi kalaupun jumlahnya sih nggak jadi masalah. Tapi ini masih normal aja ya kalau mau kita jumlahkan ya. Kita tinggal urutin, masih normal aja sih. Karena 1, 2, 3. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman curigain gitu ya, kalau angkanya banyak banget mau kalian jumlahkan, itu pasti bisa pakai trik cacap. Ya. Nah, untuk trik cacap yang ini tadi yang gini aja langsung ya. Ini ada untuk 1 bedanya. Bedanya 1. Selisih ya. Selisih dari suku kedua ke suku 1. Oke, kira-kira ada lagi yang mau dipertanyakan? Nggak ada lagi ya? Oke. Kalau gitu kita langsung lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11, teman-teman. Ini mungkin kalian udah bisa jawab ya. Tapi saya harapkan jangan dulu pakai kalkulator ya. Coba jangan pakai kalkulator, mungkin jawabannya kalian pasti beda-beda. Serius ya. Yuk, silakan kira-kira 10 detik ya. Oke, ada jawab dodol ya. Ada jawab C, ada jawab A. Oke, saya harap jangan pakai kalkulator ya. Karena ini adalah soal jebakan. Gitu. Oke, kita next ya. Ini 0,6464 dibagi dengan 0,0032. Nah, caranya kayak gini. Kita buat kalau nggak ada koma, ya, berarti 64 dikali dengan, udah tahu ya caranya tadi ya, dikali dengan 10 pangkat berapa? Kan nggak ada lagi komanya ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 10 dikali dengan 10 pangkat minus 4. Oke. Nah, dibagi dengan 32. Sorry ya teman-teman semua ya. Saya ketampar nih. Ini jaringannya. Sorry ya. Ini suara saya jelas ya teman-teman ya. Putus nggak ya suaranya? Aman
Aman ya? Bagus, Kak. Jelas, Bagus Kak. ya? Enggak, Kak. aman. Oke ya, tadi sampai sini ya. Yang mau kita jumlahkan tadi. Nah, ini coba kalian perhatikan ya. Ini kan 32 ya. Jadi 32 kita kalikan dengan 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat minus 4. Kan kita mau hilangin komanya kan? Ya, kita hilangin komanya. Terus teman-teman ingat ya eksponen ya. Ini kan kalian bisa bagikan langsung. Atau kalau dia pembagian, berarti kita tinggal kurangkan aja. Berarti 10 pangkat minus 4 kita kurang dengan yang bawah. Ya, kita kurang dengan yang bawah. Minus 4. Oke, berarti sama dengan 10 pangkat minus 4. Minus kali minus berarti positif ya. Kamu punya utang 4, kamu bayar utang kamu. Jadi habis ya utangnya. Jadi 10. Habis ya teman-teman ya. 0 ya. Berarti 10 pangkat 0 ya 1 gitu. Habis lah gitu maksudnya. Tangkap ya. Ini kan 10 pangkat 0 kan. 10 pangkat 0 hasilnya berapa? 1 ya. Oh ya, kalian harus ingat ya. Bilangan berapapun dipangkatin dengan 0 itu harus nilainya 1. Kalau misalnya 1 juta pangkat 0, itu nilainya 1. 10 dipangkat 0, 1. 5 dipangkat 0, hasilnya adalah 1. Itu kalian harus ingat. Nah, tapi karena ini tadi karena sama aja, ini kan sama ya pangkatnya, udah tinggal coret aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau nggak sama, kalian pakai cara kayak gini ya, cara ngilanginnya ya. Oke, nah kalau gitu berarti 64 dibagi dengan 32. Nah, 64 dibagi dengan 32. Nah, saya pakai cara teman-teman yang tadi yang salah dulu ya. Kenapa saya bilang salah gitu ya? Karena 64 dibagi dengan 32 langsung habis kan. Benar ya? Jadi habis gitu ya. Terus kan sisa 64 lagi. 64 bagi 32 berarti 2. Jadi jawabannya 22. Jadi 22. Pasti salah itu. Ya. Nah, kalian ingat ini adalah jebakan. Kalian cek kalkulator ya. Nggak mungkin 22 dikali dengan 32 hasilnya adalah 6.464. Nggak mungkin. Nah, kalian ingat itu namanya adalah pembagian Forogapit. Ya, pembagian Forogapit. Pembagian Forogapit itu adalah kayak gini. Ciri-ciri pembagian Forogapit itu adalah kalau misalnya kalian bagikan langsung habis. Ya, langsung habis itu adalah pembagian Forogapit. Ya. Nah, caranya gini. Teman-teman, 6.464 kira-kira kalau kita bagi sama 32, kemungkinan angkanya berapa? Paling maksimal. Ada 4 kan maksimal kira-kira. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Karena kan ini ribuan. Kalau ribuan kan angkanya 4. Jadi maksimal pastinya 4 kalau kita bagikan. Ya. Nah, oke. Jadi kalau gitu, kalian langsung bagikan satu-satu. 6 dibagi dengan 3 berapa? Nggak bisa ya, 0 ya. Benar ya, 0 kan? Oke, berarti 0 dikali dengan 32 hasilnya adalah 0. Turun berarti jadi 6. Ya, kalau kita turun ya, kita kurang ya. Angkap ya, baru turun 4-nya. Nah, 4 dibagi dengan berapa nih? Nah, 4 dibagi dengan 32 berapa? 2 ya. Udah, 2. Berarti 2 dikali dengan 32 berarti 64. Oke. Ini habis ya. Habis kan? 0 ya. 0 dibagi dengan 32. Nggak bisa ya. Berarti kita turunkan yang 6-nya. Oke. 6 dibagi dengan 32. Nggak bisa kan? 6 dibagi dengan 32. Berarti ini 0. Oke. Nah, berarti 0 dikali dengan 32 berarti 0. Berarti turun. Jadi 6. Turunkan 4-nya. 64 dibagi dengan 32 sama dengan 64 dibagi 32 ya. Berarti 2. Ya, berarti 2 kali 32 berarti 64. Habis ya. Nah, ini adalah pembagian Forogapit. Ya, kalau kalian malas sih membagikan kayak gini gitu ya. Udah kalian kali-kalikan aja lah gitu. Ini enggak hasilnya ya gitu ya. Misalnya kayak gini. 202 dikali dengan 32 hasilnya 6.464 enggak ya? Saya sering ketemu dengan soal kayak gini, soal pembagian Forogapit.
Ribet ya? Cara membaginya aja ribet gitu ya. Aman ya teman-teman ya? Jadi jawabannya yang mana dong itu? Jadi 0, 2, 02. Jadi ingat, kalau misalnya 0 di depan berarti dari sini kan jawaban 202. Jadi jawabannya opsi C. Ribet ya? Oke lah. Ada yang mau dipertanyakan? Sebenarnya sih nggak penting-penting banget sih kalian pakai pembagian Purwogapit gitu ya. Kalian bisa langsung kayak yang tadi aja. Kalian cek aja mana yang hasilnya adalah 6.464. Kalian kalikan ini kali ini gitu ya. Benar nggak hasilnya 6.464? Kalau yang ini kita kalikan dengan 32 pasti nggak dapat 6.464. Ya, dia pastinya masih ratusan tuh ya. Jadi jawabannya yang benar itu ya opsi C. Oke, kita next dulu ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, resen aja. Sesimpel itu susah banget ya. Nah, ini nggak pembagian Purwogapit nih. Ya, ini nggak pembagian Purwogapit. Karena dia nggak bisa dibagi. Langsung habis. Oke, ada jawab B ya. Langsung cepat ya jawabnya. Oke, kita kerjakan ya. Ini 575 ya. Berarti 575 kita kalikan dengan 10 pangkat minus 3 kan? Karena 3 di belakang koma. Kita bagi sama 25 dikali dengan 10 pangkat minus 3 ya, karena 3 di belakang koma. 1, 2, 3. Udah coret aja nih ya, habis kan. Jadi 575 dibagi dengan 25. Kira-kira hasilnya berapa? 575 dibagi dengan 25. Nah, 57 dibagi dengan 25 hasilnya adalah 2. 2 kali 25 hasilnya 50. Ya, berarti turun 7. Nah, turun 5-nya ya. 7 kurang 0 kan 7 gitu ya. 5 kurang 5. Tunggu gini ya. Gini dulu. 57 kurang 50 kan 7. Nah, 7 bagi 25 nggak bisa. Turun 5-nya. Gitu. Berarti 75 dibagi dengan 25. Berarti 3. 3 kali 25 ya 75. Nah, habis ya. Nah, jadi jawabannya yang opsi B. Ini dia nggak pembagian Purwogapit. Kenapa? Karena yang pertama kita bagikan ini nggak habis. Gitu. Masih ada sisa. Itu pembagian yang sering kalian bagi. Gitu. Nangkap ya sampai sini ya. Kita next aja ya ke soal berikutnya. Nomor 13. Oke, nomor 13 teman-teman. Ini soalnya sering. Kalian bisa pakai cara cepat untuk cara pengerjaannya ya. Ini adalah pecahan-pecahan campuran. Nah, cara biasanya sebenarnya adalah kalian ngubahnya ke pecahan biasa. Cara biasanya ya. Gimana lo cara ngubah ke pecahan biasa? Ini sekedar ngingat aja ya. Pastinya kita semua udah pernah melewati fase untuk masalah kayak gini kan. Mengerjakan soal-soal kayak gini. Tapi ini kita sekedar ngingat aja. Cara ngubah ke pecahan campuran, ke pecahan biasa, ya udah, berarti 2 dikali dengan 3 berarti 6, tambah 1 berarti 7 kan? Berarti 7 per berapa? 7 per 3. Nah, terus 3 kali 2, 6. Ya, dikali dengan 1. Dikali 1 atau tambah 2 sih? 3 kali 2, 6. Tambah 1 ya. Berarti sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Oke. Ditambah 1 ya. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Berarti dikurang dengan 7 per 2. Gitu ya caranya ya. Terus 4 dikali 4, 16. Tambah 1, 15. Nah, ya udah, ini kalian cari KPK-nya lah ya. Saya nggak ngerjakan kayak gitu. Ini kalian udah ngerti ya caranya ya. Ini saya sekedar ngingatin gimana cara ngubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, untuk yang mau saya kerjakan itu, cara kerjakan soal kayak gini. Gini aja. 2 dikurang dengan 3 berapa? 2 dikurang 3 berapa? Berarti negatif 1 kan?
Benar ya? Negatif 1. Negatif 1 tambah 4, positif 3 ya. Berarti positif 3. Nah, terus 1/3 kita kurang dengan 1/2. Terus ditambah dengan 1/4. Gitu caranya. Ini tergantung ya, tergantung karena pecahannya, ini pecahan, apa nih, pecahan, kita jawabannya pecahan. Untuk jawaban desimal ada lagi cara cepatnya. Lebih enak lagi kalau misalnya ada desimal, cara cepatnya. Oke, nah ya, berarti ini kita samakan penyebutnya, berarti ini 3, buka kurung. Teman-teman, samakan penyebutnya nih. Ini 3, 2, 4. KPK-nya berapa? 12 ya. 12 dibagi dengan 3, berapa? 6. 6 atau 4? 4 ya. 4 kali 1, 4. Oke. 12 dibagi dengan 2, 6 kali 1, 6. 12 dibagi dengan 4, 3 kali 1 ya 3. Oke, berarti jadi 3, buka kurung. Negatif 6 tambah 3. Berarti, atau gini aja, 4 dikurang dengan 6. 4 kurang 6 berapa? Negatif 2 ya. Negatif 2 tambah 3, positif 1. Berarti positif 1/12. Nah, jadi jawabannya yang ini. Yang dodol. Kok dodol? 3A ya, yang A. Yang A. 3, 1/12. Itu caranya. Oke. Kak Samuel, ada yang mau dipertanyakan? Samuel, Rizky, Tampu Bolon, ada yang mau dipertanyakan? Silakan open mic-nya. Gak ada ya? Yang lain teman-teman udah pada paham ya? Oke. Ini tergantung kalian mau lihat aja jawabannya. Jawabannya tetap pecahan nggak sih? Gitu. Kalau jawabannya desimal atau koma-koma, lebih enak caranya. Ada yang mau dipertanyakan nggak sebelum lanjut ke soal berikutnya? Ada yang mau dipertanyakan? Ini Kak Samuel, ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Enggak, itu Pak, 3-nya dari mana ya? 3 dikali 1/3 dikurang 1/2 tambah 1/4. Oh, ini bukan kali ya. Ini saya buat jadi pecahan campuran gini gitu. Atau buat tambah gini juga boleh. Ini kan saya buat kurungnya. Ini bukan kali ya. Ini cara pengerjaannya aja. 3 dari mana, Pak? 3-nya gini. 2 dikurang dengan 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1 tambah positif 3 ya positif. Negatif 1 tambah positif 4 ya positif 3. Gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi kerjakan yang ini kalian kurangnya. Lan lagi, Pak. Oke, paham ya? 2 dikurang dengan negatif 3, negatif 1. Negatif 1 tambah 4, berarti sama dengan positif 3. Lengkap ya? Sampai sini ya. Nah, terakhir yang pecahannya. 1/3 dikurang dengan 1/2 ditambah dengan 1/4. 1/3 dikurang dengan 1/2 ditambah dengan 1/4. Itu caranya. Ini 12-nya dari mana? KPK-nya dari mereka. Kelipatan terkecilnya. Artinya yang bisa dibagi 3, bisa bagi 2, bagi 4. Ya, adalah 12. Nangkap? Kira-kira Kak Samuel udah nangkap? Paham ya? Oke. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Ada lagi yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Ada ya? Tidak ada, Kak. Oke, kita next ke soal berikutnya, nomor 14. Nah, nomor 14, teman-teman perhatikan. Ya, ini lebih enak caranya. Kenapa? Ini bisa kalian pakai lebih cepat dari yang tadi. Karena jawabannya itu adalah pecahan, jawabannya adalah koma-koma, gitu, desimal. Kalian kalau ketemu soal kayak gini, jangan skip ya. Kalau udah tahu triknya, nggak usah skip soal kayak gini. Oke, triknya adalah kalian setiap pembilangnya kalian kalikan 10. Oke. Nah, gampang ya. Nah, oke. 10 bagi 10 berapa? 1 kan? Berarti nilainya ini adalah 6,1. Ditambah dengan 20 bagi 5 berapa? 4 ya. Berarti 7,4. Oke.
10 bagi 2 berapa? 5 ya, berarti 8,5. Oke. Nah, terus dikurang dengan 2,5. Oke. 6,1 tambah dengan 7,4 berapa? 1 tambah 4 berarti 5. 7 tambah 6 berapa? 13. Berarti 13,5. 8,5 dikurang dengan 2,5. 8,5 dikurang dengan 2,5. Oke, ini habis ya. 0. 8 kurang 2, 6. Berarti 6,0 atau 6. Ya, berarti ditambah dengan 6. Nah, 13,5 ditambah dengan 6 berarti sama dengan 18,5. 19 ya? 19, sorry. 19,5. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Ya, 19,5 kan? Lebih gampang kan kalau misalnya jawabannya yang desimal gitu atau koma-koma. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan nggak? Ingat, ini soalnya sering keluar ya. Kalau lupa, saran saya ya, kalau kalian udah belajar mengenai trik cepat, coba ulangi lagi, cari-cari soal-soal yang lain, kalian kerjakan lagi. Ya, hitung-hitung kalian mengatur kecepatan cara kerjakan soal gitu ya. Walaupun kalian udah ngerti jawabnya. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Nggak ada ya? Kenapa 10 mengikuti desimal 2,5? Kenapa 10 mengikuti desimal 2,5? Maksudnya gimana? Kenapa kita kalikan 10? Itu main cepatnya, cara cepatnya. Itu cara cepat dari saya kerjanya. Ya, kalau kalian ketemu kayak gini, hasilnya desimal, opsi jawabannya kayak gini cara cepatnya. Kalau saya mau kerjakan. Angkanya udah fix, itu 100% benar. Pak, kalau misalnya soalnya yang belakang ini 20,5, itu tetap dikali 10, Pak ya? 20? Yang mana? Yang di terakhir, yang 2,5 ini seandainya soalnya 20,5. Berarti yang lain ini tetap dikalikan 10 juga ya? Nggak ngaruh berarti kan yang desimalnya gitu. Tunggu, maksudnya tadi ini 20,5. Oh, yang seandainya yang gitu Pak, seandainya. Yang cukup berarti kita kerjakan yang ini aja. Maksudnya ini kita kalikan 10-nya gitu. Karena dia pecahan campuran gitu. Nah, ini berarti tetap dikali 10 kan? Nggak ngikutin koma di belakangnya, nggak ngikutin. Bukan. Ya. Oke. Bukan. Kita kan mempermudah gimana cara kerjanya yang ini gitu. Mempermudah cara kerja yang ini gimana. Ini kan udah fix angkanya segini kan, 2,5 kan. Jadi nggak usah kita otak-atik lagi gitu. Kita mempermudah cara pengerjaan yang ini. Mempermudahnya kalian kalikan aja 10. Kalian tambah 0. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu coba kalian sudah paham ya. Ada yang mau dipertanyakan? Paham ya? Oke. Coba jawabannya apa nomor 15. Saya isi polling dulu ya teman-teman, saya harap semua ngisi. Nih, yuk silakan dijawab ya. Ini kita sampai 19 soal, tapi nanti ada soal-soal latihan, kalian kerjakan aja ya. Ya ada 4 soal lagi. Dan yang soal belakang itu penting banget nanti saya kerja. Karena soalnya sering-sering banget dikeluarin. Yuk, yang lain silakan. Ini udah 1 menit ya. Masih 1 orang yang jawab. Gimana tadi main cepatnya? Kalian buat aja gini. Gitu. 30 bagi 10 berapa? 3 kan. Berarti 4,3 ditambah dengan 12, berapa? 20 bagi 5, 4 ya. Berarti 12,4. 20 bagi 5, 4 ya.
Berarti 12,4. Dikurang dengan 10 bagi 2 berapa? 5 ya, berarti 7,5. Dikurang dengan 3,5. Oke. Ada yang bisa kita jumlahkan? 4,3 ditambah dengan 12,4 berarti sama dengan 16,7 ya. Nah, negatif 7,5 dikurang dengan 3,5. Ingat, kamu punya utang segini, terus kamu utang lagi, utang kamu jadi bertambah kan, gitu ya. Berarti berapa tuh utangnya? Jadi 11 ya. Ya, nggak ada jawabannya ya. Ada nggak jawabannya? Nggak ada. 7,5. Kayaknya saya ini salah tambah. Ini harus saya tambah. Kalau tambah pasti ada jawaban. Udah nggak apa-apa, kita ngikutin soal aja ya. 7,5 tambah dengan 3,5 ya. Berarti ini 10. Berarti 11 ya. Berarti 11. Berarti sama dengan 16,7 dikurang dengan 11. Berarti sama dengan 6,7. Benar ya? 6,7 ya? Pantas. 5,7 Kak. 5,7. Iya, 5,7. Sorry. 5,7. Oke. Nah, teman-teman, kalau kira-kira ini jawaban, kalau misalnya ini tanda tambah berapa sih? Charlie, Pak. C ya? Iya benar, C ya. Saya ingat 3 belakangnya gitu. Oke, lengkap ya kira-kira ya sampai sini ya. Teman-teman ada yang mau dipertanyakan nggak? Ini soalnya sering loh keluar ya. Kalau kalian nggak ngerti trik cacapnya, udah deh, kewalahan aja lah ngerjakannya. Pasti kalian skip. Ya pantasan nggak ada yang jawab ya. Satu orang yang jawab. Ini tanda negatif tuh. Berarti kalau jawaban yang ada di sini tanda tambah ya. Oke, kalau gitu kita next nomor 16. Nah, ini nomor 16. Yuk, kira-kira saya mau lihat dulu pre-knowledge kalian, teman-teman. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Ini enak loh soal kayak gini. Ada trik carcep yang bisa kalian gunakan di sini. Atau udah nyerah ya? Kalau nyerah coba resign aja deh. Biar cepat. Nih 2 orang nyerah ya. Yuk, yang lain teman-teman silakan. Bisa nggak? Biar jangan keburu waktu. Kalau nyerah ya kita langsung kerjakan aja. Ini ditanya adalah urutkan pecahan tersebut dari nilai yang terkecil sampai ke terbesar maksudnya ya. Ini masih belum berurutan, kita urutin. Oke, nah itu kan ada 7/10 kan. Terus ada 2/3, terus ada 3/5, terus ada 1/2, terus ada 1/6. Teman-teman ingat carcep dari saya ya. Carcepnya itu adalah sama kayak yang tadi. Kalian buat di sini 0. Saya buat warna berbeda ya. Kalian buat 0. Kalian kan ngurutin dari yang kecil sampai terbesar kan. Buat 0. Oke. Nah, 70 dibagi dengan 10, ya kira-kira 7 gitu ya. 20 dibagi dengan 3, kira-kira berapa tuh? 6, sekian kan? Oke, 6, sekian gitu aja buat, nggak usah sampai lengkap-lengkap banget. 30 bagi 5, 6. Ya. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 6, 1, sekian. Yang ditanya adalah berapa? Dari yang terkecil ya. Yang terkecil siapa ini? Yang terkecil adalah yang ini kan, 1/6 ya. 1/6. Benar nggak sih 1/6 paling kecil? Ada yang paling kecil lagi? 20. Ini 20/3, 30/5, 10/2, 10/6. Nih, 10/2 udah, 10/6. 1, sekian.
kita dibuat adalah urutan pecahan nilai yang nilai terbesar ya. Sorry ya teman-teman ya. Duh, saya udah error nih otaknya. Ini udah error nih otaknya ini. Dia dinilai dari yang terbesar ke terkecil. Oke, yang terbesar siapa nih? Oh, udah berurut ya. Ini udah berurut kan? 7, 6, 6, sekian, 6, 5, 1. Udah berurut. Jawabannya itu. Udah berurut. Jadi, pindahin aja nih. 7, 10, 2/3, 3/5, setengah, 1/6. Kalian cek kalkulator aja. Kalau kalian ragu dengan trik cepat saya. Cek aja kalkulator. Apakah benar itu dia paling besar gitu. Cek aja kalkulator. Saya ada error nih. Jadi terbesar. Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Ini soalnya sering ya dikeluarin ya. Ada yang mau dipertanyakan? Paham, Kak. Paham ya? Kalau udah paham, coba nih saya tantang kerjakan soal nomor 17. Kalau soalnya ada persennya gimana? Oh ya, ntar ya. Yuk, kalau udah ngerti trik cartnya bisa dijawab deh. Main cepat. Ini belum ada yang jawab. Apa udah pada ngantuk nih karena capek kerja? Masih satu orang ya jawab B. 1/3 ya, 1/3, 2/4, 1/5, 1/15, terus 2/8, 2/12. Yuk kita urutin ya. Caranya gimana tadi? Buat 0, 0, 0, 0, 0. Itu cara cepatnya ya. 10 bagi 3, berarti kira-kira adalah 3, sekian ya. Kalau lebih lengkap lagi itu pastinya 3,3333 gitu. 20 dibagi dengan 4, berarti 5 ya. 10 bagi 5, 2. 10 bagi 15, 1, nggak bisa ya, 0, sekian ya. 0, sekian, buat aja 0, sekian gitu ya. 20 bagi 8 ya, 20 bagi 8 kira-kira berapa? 2, sekian. 2, sekian. 2,1. 2, sekian aja ya kita buat ya. 20 bagi 12. 1, sekian ya. Ya, ini 1, sekian. Nah, yang ditanya adalah pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita yang dari terkecil dulu ya. Berarti yang 1/15. Oke, siapa lagi? Ini kan paling kecil kan. Terus yang ini ya, 2/12. Terus lanjut yang 1/5 ya. Terus 2/8. Itu kan. Terus siapa lagi? Ini ya, 1/3. Terus 2/4. Jawabannya yang mana ini? 1/15, 2/12, 1/5. Begini sih, Hero. Oke, udah ya. Berarti 2/8 udah. Ini 1/3, 2/4. Jadi jawabannya bola. Kan katanya dari terkecil sampai terbesar. Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah paham semua ya? Ini saya nggak ulang lagi loh. Oke, kalau nggak ada mau dipertanyakan, kita next. Udah paham ya semuanya ya? Udah paham nggak kira-kira?
Paham ya? Paham. Paham ya? Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 18 yang ada persen-persennya sesuai ya, teman kalian. Biasanya persennya itu teman-teman nggak bisa kalian buat kayak gitu tadi mencar-cartnya. Ya, biasanya yang kalau ada persen ya buat ke desimal aja gitu. Atau kira-kira buat kemana lah ya? Atau kalian ngubah ke pecahan boleh. Terus kalian kalikan 10 boleh gitu ya. Nih, 5/8, 60%, 0,68%. Ini dari mana nih? Dari yang mana? Dari yang pecahan yang terkecil ya, dari yang terkecil. Kalau kita lihat sih yang terkecil 60% ini 0,5, lebih kecil 0,5 ya. Nah, pastinya ini dulu, terus ini, terus ini. Kalau 3/4 itu adalah berapa tuh? 0,75 ya. Ya, 0,75. Kalau 5/8? Udah langsung bagikan aja 50 bagi 8. 50 bagi 8 berapa? 4. Kalau 4, kalau 5 bisa ya, 5. Kalau 6 nggak bisa lagi, 5 ya. 5 kali 8 40. 6 bisa. 6 ya. 48 Bisa, ya. Pak, 6. 48 ya. Oke, 6 kali 8 48. Berarti kurang jadi 2 ya. Nggak pindah 1 ya. Berarti jadi 10 kurang 8 berarti 2 gitu ya. Berarti 20 ini koma 20 bagi 8 gitu ya. 20 bagi 8 berarti 2. 2 kali 8 16 ya. Berarti ini 40 dibagi dengan 8. Berarti 5. Berarti 6,25 ini ya. Ini 6,25 kan ya, berarti 6,25 terus 60% artinya adalah 60/100 ya, atau 0,6. Itu 0,68 terus 3/4 itu 0,75 ya. 0,5 gitu. Jadi dari mana yang terkecil? Yang terkecil yang mana nih? Ini ya. Ini dulu ke sini, ke sini, ke sini. Mana? Ini dulu. Ini baru ini ya. Berarti ini ke-1. Ini kedua, ini ketiga, keempat, kelima. Itulah urutannya. Berarti 0,5 dulu. Ya, berarti ini kalian salahkan. Setelah 0,5, 0,6 atau 60%. Berarti ini kalian salahkan. Berarti antara C sama D. Terus yang ketiga 6,25. Kan yang ketiga 6,25 kan. 6,25 tadi punya siapa? 5/8 ya. Oh ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, gitu ya. Berarti setelah 5/8 atau 6,25 tadi 0,625 ya tadi ya. 0,625. Setelah itu siapa? Si ini 0,68 terus 0,7. Udah benar ya, C ya. Itulah caranya. Kalau ada persen-persen. Tapi tergantung juga sih. Kalian mau sukanya ngubah kemana lagi? Kalau kalian ngubah ke pecahan kayak yang tadi, boleh. Misalnya 5/8 kan? Ini 5/8. Ini 60/100 ya. 60/100 atau gini. Gini ya. 6/10 gitu. Oke. Ini 0,68. 0,68 itu adalah 68/100 kan? Berarti 68/100. Terus lanjut lagi ya. Siapa lagi nih? Ini 3/4. Terus 0,5 itu berarti 5 per berapa tuh? 5/10 ya. 5/10. Nah, ini bisa main charge yang tadi kan udah sama semua kan apanya kan? Udah jadi pecahan kan? Udah kali 10 semuanya. Oke, kalian kali 10 semuanya. Barulah bisa sama hasilnya nanti gini. Tergantung kalian sih mau pakai cara mana. Mau pakai cara kayak gini, kalian kali 10 semua atau yang gini gitu. Udah paham ya? Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Kak Tommy ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Kak.
Jawab Fajri. Tidak Atau ada. beda ya? Aman-aman. Aman ya. Kak Sigit ada yang mau pertanyakan Kak? Sigit Prasetyo. Ada yang mau paham ya? Oke. Iya. Vina ada mau dipertanyakan nggak? Tidak, Kak. Nggak ya? Jesse ada yang mau pertanyakan Jessica? Tidak, Kak. Sudah jelas. Udah jelas ya semua ya? Oke. Itu soal terakhir kita. Itu semoga trik-trik capcep yang saya jabarin ke kalian itu semoga kalian bisa terapin di ujian-ujian nantinya. Dan untuk soal-soal lainnya nanti ini adalah soal-soal kuis ini kalian jawab aja ya. Nanti saya share di grup ya, kalian jawab aja. Sebagai soal-soal latihan kalian. Terserah kalian mau print gitu, terserah gitu. Ya gimana caranya senyaman-nyaman kalian mau belajar. Oke, kira-kira ada yang mau dipertanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini? Sudah pada paham semua ya? Kalau ada yang mau dipertanyakan, boleh kalian DM saya. Kalau saya ada waktu, saya jawab ya. Kalau ada yang masih bingung. Oke. Kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita sudahi ya pertemuan kita malam hari ini. Yang ini kalian jawab aja nanti. Ingat soal-soal kayak gini itu sering dikeluarin soal CPNS. Soal-soal SKD. Oke, kalau nggak ada mau dipertanyakan, kita sudahi pertemuan kita malam hari ini. Thank you banget semuanya partisipasi kalian udah join. Semangat untuk kalian semuanya. Ya. Ini untuk SKD-nya ada pembahasan untuk wawasan kebangsaan untuk Inggris. Wawasan kebangsaan ya seperti yang kalian daftar di Google Form ya. Sebenarnya kita tentor-tentornya lengkap ya, teman kita lagi yang handle semuanya gitu. Jadi ini hanya kalian kan kelas 903 cuman beberapa orang kan, 20 orang. Jadi sebenarnya itu udah full kan untuk kelas VIP gitu ya teman-teman. Untuk kita ini adalah untuk khusus TWK-nya itu di dalam bahasa Indonesia. Kan TWK itu ada Pancasila gitu ya, PPKN ya, ada sejarah gitu. Nah, jadi yang kita pelajarin di sini seperti yang di Google Form itu adalah bahasa Indonesia dan TIU. TIU itu banyak loh yang mau kita pelajarin. TIU itu adalah penalaran. TIU itu banyak ya soalnya ya. Jadi segala soal TIU itu kita pelajarin gitu. Jadi bukan hanya hitung-hitungan aja, tapi soal-soal penalaran itu kita kerjakan gitu. Kayak soal analogi gitu, penarikan kesimpulan itu kan soal-soal TIU. Terus soal-soal figural itu kan soal TIU juga. Ya. Jadi materi TIU itu sebenarnya banyak banget. Jadi untuk 25 kali pertemuan, semoga itu bisa terjawab semuanya. Materi-materinya kena semuanya ke 25 kali pertemuan kita. Jadi nggak mungkin kalian bisa belajar lagi yang sejarah ke 25 pertemuan tersebut. Sayang banget kan gitu ya. Oke, ada lagi nggak mau dipertanyakan? Tadi ada yang raise hand, ada yang mau dipertanyakan nggak Kak? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Kak Dewa Made Dwi Artana. Aman Kak, nggak ada. Mana ya? Oke. Ya. Kak Widya ada yang mau dipertanyakan Kak? Sebelum kita sudahi pertemuan kita? Tidak ada Pak. Oke, nggak ada ya. Oke. Berdua sekali lagi saya ingatin ya teman-teman ya. Kalian boleh panggil saya Franz ya, karena kita beda ya. Usia kita nggak beda-beda jauh. Kalian boleh panggil Kak atau karena mungkin ada di sini anak SMA yang baru lulus mau coba CPNS juga ya, coba SKD. Boleh ya teman-teman. Jadi supaya kita nyaman aja. Oke, kalau nggak ada mau dipertanyakan, kita sudahi pertemuan kita malam hari ini. Sampai ketemu besok jam 19.30 dengan link yang sama. Oke, saya tutup ya. Terima kasih banyak Kak. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Thank you, Kak. Oke, bye-bye.